Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Hari ini gue mau bikin video guys, ya mau ngevlog lagi. Jadi udah hampir sebulan lebih ya guys, gue nggak ngevlog. Ya banyak temen-temen yang komen, bang, kapan bikin video lagi? Ya, nah ini kayak gini nih. Dan hmm, nih kayak dari Aliga Motor udah bangkrut ya bang, diultanya sampai nggak ada video lagi. Ya jadi gue lagi ada kesibukan aja guys, jadi nggak sempat bikin video. Oke, jadi untuk sekarang gue lagi nggak di toko guys, gue lagi di kamar. Jadi gue mau coba jawab ya pertanyaan dari teman-teman semua, tapi yang tentang toko listrik ya guys. Ya jadi yang tentang toko listrik, dan mungkin nggak gue jawab semuanya ya, gue jawab yang sekiranya menarik lah untuk gue jawab, seperti itu. Ya bukan berarti pertanyaan nggak menarik yang lainnya, cuma ya yang apa ya, bisa buat inilah apa, pembelajaran lah, seperti itu ya. Oke, ini banyak pertanyaan guys di komen YouTube gua. Tuh ada yang males subscribe, sombong, nggak ada yang nggak ada yang dibales. Oke. Oke, jadi untuk sekarang sesinya itu tanya jawab ya guys, bukan tanya jawab. Gua akan menjawab semua, bukan semua. Gua akan menjawab pertanyaan teman-teman ya sesuai semampu gua lah guys, seperti itu. Oke. Di sini dari Ciansi ya guys. Pertanyaannya, awal-awal buka toko listrik kendalanya apa ya mas? Oke, gue jawab yang gue tahu. Jadi kendalanya guys, yang pertama ya, kalau kalian masih kerja, yang pasti ini apa ya? Kalau kalian masih kerja, yang pertama manajemennya ya, karena kalian kerja. Kayak gue dulu contohnya, gue masih kerja, jadi gue kendalanya itu gue harus ngurus dulu semuanya. Apalagi di awal-awal gue belum dapat karyawan gitu kan. Terus gue belanja sendiri, uh, ngurus keuangan sendiri, ya pokoknya mondar-mandir lah, jadi Superman lah, seperti itu. Masih jadi Superman, kemana-kemana gue sendiri. Ya sempat capek lah, kendalanya pokoknya capek gitu aja ya. Terus buat teman-teman yang kiosnya ngontrak atau tokonya ngontrak, ya itu kendalanya mungkin pembayar, kita harus mengeluarkan dana ekstra untuk bayar kontrakan gitu kan, seperti itu. Tapi karena gue tempat sendiri, ya gue cerita di diri gue sendiri aja ya guys, biar nggak kemana-mana. Jadi kendala gue yaitu di manajemen aja, karena gue masih baru, awal gue juga nggak tahu, jadi ya semuanya sendiri, ribet gitu ya. Ya cuma alhamdulillah lah, untuk kendalanya itu di 5 bulan pertama guys, biasanya crowded lah ya, ribet lah ya. Kita belum tahu nih arahnya kemana gitu kan toko ini. Tapi setelah 6 bulan, 7 bulan, insya Allah akan berjalan dengan sendirinya. Kayak misalnya cari sumber, apa namanya, sumber kita beli barangnya di mana gitu, dan yang lain-lainnya. Oke, itu untuk jawaban awal buka toko listrik, kendalanya apa ya mas. Kemudian apa lagi nih? Ini bang, kok lama nggak bikin konten inspirasi banget ya, terima kasih. Insya Allah nih, gue juga lagi bikin kontennya ya ga. Terus kemudian dia juga buka toko alat listrik kecil-kecilan, ya sabar aja guys. Jadi kalau buat Mas Aca ya, kalau udah punya toko listrik kecil-kecilan, ya harus berusaha untuk ini ya, untuk nggak istilah apa ya, uh, menghayal lah, oh gue bakal gede gitu. Kayak gue pribadi dulu kecil ya, mungkin teman-teman bisa lihat di video gue sebelumnya, barang-barangnya sedikit, cuma gue setiap main ke toko listrik gue sering lihat barangnya apa-apaan aja sih. Terus gue sering ngomong, gue suatu saat barang-barang gue harus lengkap kayak gini gitu. Jadi ya kita harus bermimpi ya, toko listrik kita akan menjadi besar gitu kan. Ya kayak gue pribadi, gue pengen kedepannya itu toko gue lebih gede, kayak misalnya gue bisa jualan
kulkas, mesin cuci, TV dan lain-lain. Karena terkendala dengan tempat, ya udah gue agak bingung juga gitu kan. Jadi gue nunggu rumah sebelah gue. Nah ini guys, jadi ya jadi terkendala tempat juga seperti itu. Nah jadi kalian bisa lihat di video gue sebelumnya yang ulang tahun, jadi udah lumayan padat tuh sekarang. Nanti gue bikin video lagi pas gue di toko lah ya, untuk update yang terbaru. Oke, apalagi nih. Oke, ini insya Allah saya nggak sombong ya, cuma lagi ada kesibukan aja. Kemudian apa lagi nih, gimana kalau belanja ke toko semi grosir, soalnya saya di dalam kampung, takut tidak ada ketahuan sales saya di Cibinong. Kalau belanja ke toko semi grosir, soalnya saya di dalam kampung, tidak ketahuan sales saya di Cibinong. Ya nggak masalah sih guys, kalau Mas fight ya, fight good, kamu tidak ada, jadi nggak ketahuan sales. Kayak gue pribadi nih guys, gue nggak main sales, jujur gue nggak main sales. Gue belanja di toko grosir ya, toko grosir ataupun semi grosir ya. Jadi justru kalau misalnya toko-toko yang masih awal baru gitu ya, terus modalnya pas-pasan, ya saran gue sih jangan main di sales dulu ya, jangan main di sales dulu. Karena kan di sales itu lu dengan satu atau dua jenis item, tapi lu belanjanya harus banyak gitu ya, belanjanya harus banyak. Dan itu kalau modal lu nggak kuat, ya modal lu akan masuk ke satu dua barang doang gitu. Akhirnya toko lu nggak kelihatan komplit dan rame. Itu aja sih. Misalnya contoh baut atau apa ya, misalnya lampu lah di satu merek, lu kan harus beli batanya banyak gitu. Dan untuk toko kan, untuk sales buat toko-toko yang baru kan biasanya dia nggak bisa tempo. Biasanya dia cash dulu di awal. Ketika udah dua kali pengambilan baru biasanya bisa tempo. Cuma kalau gue pribadi agak ribet juga, karena ketika mereka kasih banyak barang ya, jadi ketika mereka kasih banyak barang, misalnya kuantitinya 200 barang, mereka kasih waktu tempo misalnya seminggu ya, tiba-tiba barang yang punya sales itu nggak muter dengan baik ya, mau nggak mau lu kan harus bayar dari penjualan barang-barang yang lain gitu. Jadi akhirnya barang modal barang yang lain itu akan buat nutupin satu dua jenis barang yang akhirnya toko lu terlihat tidak lengkap ya. Nanti gue bikin segmen video berikutnya tentang ini ya, permasalahan sales lah, bukan permasalahan, gimana kak buat toko-toko baru kalau untuk sales baik apa enggak gitu. Kalau tapi jujur gue pribadi sekarang gue nggak, jarang ya gue ngambil dari sales, karena kalau gue bandingin harganya justru ada yang mahal di sales gitu. Jadi ada buat cari sendiri gampang kok. Terus apa lagi nih ya, kalau ini kebanyakan yang ini ya, kontrakan. Kalau ini rental mobil, ini dari Mas M. Ali Iskandar, mesti punya modal berapa mas? Ya mungkin tanya mesti modal berapa buat toko listrik. Jujur kalau untuk toko listrik lu biar kelihatan menarik, minimal lu punya modal 50 juta ya. Modal 50 juta itu di luar tempat ya, sewa maksudnya, kalau kalian sewa sama etalase ya, itu harus minimal ya biar kelihatan lumayan barangnya. Nah setelah itu baru pelan-pelan dicicil. Karena gue pernah mau beli produk, jadi gue mau take over barang orang. Jadi gue lihat di OLX iklan, dia mau jual aset-aset toko listrik dia seharga 18.500.000. Oke. Di OLX tuh dia ngasih gambarnya, screenshotnya gitu kan. Dan akhirnya gue penasaran kan, karena di toko gue yang ini nih, gue beli punya orang juga seharga 20 juta gitu. Lah gue pengen ngecek juga, penasaran betul nggak sih, kira-kira menarik nggak sih, soalnya siapa tahu harganya murah gitu. Ya udah akhirnya gue jabanin aja kan, gue datengin lokasinya di daerah Jati Asih
gue sempat WA dulu, telepon. Ya dia bilang modalnya dia itu guys, dia bilang modal awal itu 30 juta. Oh 30 juta, dia kurang lebih udah 8 bulan lah, 8 bulan jualan, cuma rumahnya mau direnov, terus dia pindah ke toko kakaknya, dia mau dijual gitu kan. Gue bilang yaudah deh, gue cek ya, karena gue penasaran barang senilai 30 juta berapa banyaknya semana sih gitu. Lagi gue jabarin kan, pas gue jabarin, pas gue lihat ternyata nggak worth it gitu kan dengan nilai segitu. Dia cuma menuhin rak-raknya doang, kalau nggak salah ada 2 etalase sama 3 rak, cuma barangnya barang-barang nggak bermerek semua gitu kan. Ya kali kalau buat total ya mungkin 5 juta juga rugi juga kalau gue beli harga segitu. Akhirnya nggak jadi gue bayarin seperti itu. Oke, ini udah terjawab ya tadi. Mesti punya modal berapa? Ya modalnya minimal 50 juta lah di luar tempat dan rak-rak tadi ya. Mas pakai aplikasi apa buat kasir di toko listriknya? Saya juga buka toko listrik ya. Jadi untuk aplikasi kasirnya sih apa ya, kalau untuk gue bukan kasih penjualan sih, maksudnya awalnya gue catat di buku, kemudian nanti diinput sama penjaga gue, sama yang jaga toko gitu kan. Jadi pengen tahu aja apa namanya, keuntungannya berapa, terus modalnya berapa gitu, modal yang keluar gitu doang sih. Kemudian ini foto dong bang, lebih jelas sampel baut-bautnya. Oke, nanti gua foto kalau gua udah di toko ya. Lagi kasih ada niat hubungi siapa ya salesnya, kasih nomor sales bang. Lu usahain jangan pakai sales dulu kalau buka toko listrik baru ya, apalagi modal pas-pasan. Cari aja di harga-harga di toko-toko grosir, semi grosir. Kalian bisa ke Kenari, terus ke Glodok, terus ke Senen Jaya tuh. Belanja dari toko mana mas? Ya yang tadi gue sebutin ya, toko grosir ya. Ini juga sama belanjanya ya. Oh, ini yang rental mobil. Bro kirim alamat toko, saya mau ke Bekasi, sharing juga semua. Ini WA saya aja, japri aja ya. Mau nanya bang, saya jualan kabel online tapi belum lama, tapi masih belum tahu kabel apa yang laku ya. Nanti kalian bisa lihat nih, jualan kabel ini bisa bikin untung banyak mas. Nah nih kalian lihat nih, buat Mas Zulima nih, lihat sini aja nih kabel-kabel apaan aja. Mas Bekasi di mana, boleh main, pengen sharing. Ini japri aja ya, japri aja, di WA nya ada kok. 20 juta udah lengkap begitu ya. Oke, kalau untuk toko saya 20 juta saya beli aset punya orang, Mas Ahmad Junet. Jadi saya beli toko listrik punya orang yang udah bangkrut alias nggak jualan lagi. Jadi dia minta awalnya 45 kalau nggak salah, 45 juta. Cuma saya tawar jadi turun-turunnya 20 juta gitu. Kalau belum ketemu sales nempel di toko lain, gimana sarannya? Ya belanja di toko grosir aja bos. Jadi di semi grosir aja lah, gak usah pengen sales dulu untuk di awal. Kadang kalau kita belum tahu selanya, bisa jadi ditipu juga sama salesnya gitu. Mohon maaf ya, karena banyak temen apa ya, yang banyak yang ngomong juga dia kena tipu juga sama sales gitu, ada juga. Terus mas bro minta alamat agennya dong, di japri aja ya, di WA saya, karena ada temen-temen, ada 2 subscriber saya juga udah japrian sih, yang ngobrol-ngobrol tentang tokonya dia, omset dan lain-lain, kita ngobrol banyak situ ya. Ini ada, cari aja di video-video saya yang lain, ada nomor teleponnya lagi. Oh ini makasih masukannya. Nggak ada satu yang jawab. Oke, jadi
Oke guys, mungkin itu aja dari gua. Mudah-mudahan jawaban gua ya bermanfaat gitu ya. Nanti insya Allah gua akan coba bikin video lagi ketika gua di toko listrik ya, mungkin untuk masalah teknisnya kali ya. Kalau untuk apa ya, teori agak ribet juga, mungkin teknisnya aja lu harus ini gitu. Oke, terima kasih yang nonton video gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk yang mau buka usaha toko listrik, jangan khawatir. Atau mau buka toko apaan aja ya, jangan khawatir ya, bismillah aja jalan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.